Ya, jadi tema kita hari ini kita bicara produk skincare yang mana memiliki kandungan postbiotik jika dibandingkan dengan beberapa produk skincare yang lain ya. Jadi kita tahu dulu ya kenapa ada harus dibanding-bandingkan ya kenapa harus dicoba di side by side comparison. Karena sebenarnya kita tahu di luar sana Bapak Ibu terjadi lonjakan yang cukup luar biasa terhadap kenaikan jumlah skincare ya, di mana banyak perusahaan farmasi dan kosmetik berlomba-lomba memproduksi yang namanya skincare. Jadi kalau kita pikir dulu skincare itu akan mati karena masa pandemik, ternyata tidak juga ya. Dari tahun 2001 ke 2022 kenaikannya sampai 20,6%. Ini sangat-sangat signifikan ya Bapak Ibu, Bapak Ibu-ibu, tentang kenaikan kosmetik. Bahkan kalau kita lihat tarik garisnya secara luas, yaitu secara global, diperkirakan tahun 2025 itu angka sales itu mencapai 180 miliar dolar Amerika ya, karena 3 tahun yang lalu 4 tahun yang lalu itu sempat 141,3 miliar dolar Amerika dan akan naik kurang lebih mencapai tambahan 40 sekian miliar di tahun 2025. Inilah yang membuat pada akhirnya ketika begitu banyak pilihan ya, industri kosmetik berlomba-lomba menciptakan produk-produk skincare mereka yang katanya begini, katanya begitu gitu ya, mencari berbagai macam ingredients dan teknologi terkini, itu membuat kebingungan di kalangan konsumen ya, di mana mereka harus memilih kira-kira ya tentu saja harga mempengaruhi hal terbesar, tetapi untuk market-market tertentu harga tidaklah menjadi satu pengaruh yang signifikan terhadap konsumen memilih produk ya. Karena konsumen-konsumen kelas yang kita sebut kelas A ini adalah konsumen yang lebih mementingkan hasil dan kualitas serta keamanan daripada produk ya. Jadi orang-orang yang grade A ini yang masuk ke dalam market grade A ini biasanya mereka sudah punya ibaratnya pangsa pasar sendiri dan mereka bukan orang yang tidak loyal, tetapi justru malah orang-orang yang tidak loyal itu datang dari grade B dan grade C ya, karena memang pilihannya banyak, uangnya terbatas, sehingga akhirnya mereka kerap berganti-ganti jenis skincare berdasarkan iklan, berdasarkan apa kata orang, berdasarkan mungkin di sharing-sharing ataupun upload-upload di Instagram ataupun di TikTok dan lain sebagainya ya. Nah, seorang boleh kita katakan dermatologis ya, seorang cosmetic scientist namanya Ibu Ika Indrawanti, dia sarjana IPB, mengatakan bahwa secara riset dan penelitian, dia bilang bahwa ternyata kandungan aktif pada skincare itu sebenarnya punya fungsi masing-masing. Oleh karena itu pilihan di pasar memang banyak, karena ada skincare yang memang dikhususkan untuk keperluan atopik dermatitis ya, jadi untuk gangguan kulit atopik. Ada juga untuk kasus-kasus stress skin ya, kulit yang mengalami stres yang menyebabkan dark spot, menyebabkan kerutan, fine line ya. Lalu juga kulit yang skin aging itu biasanya lebih kepada kulit yang menua ya, kantong bawah mata, kerutan ya, dan juga ada begitu banyak kulit-kulit yang kusam ya, itu semua adalah salah satu bagian dari skin aging. Nah, tentu saja pakar-pakar skincare mereka seiring dengan berjalannya waktu menciptakan produk-produk yang sangat spesifik untuk berbagai macam keperluan. Jadi makanya tidak heran di luar sana begitu banyak permasalahan kulit yang terjadi dan akhirnya membuat begitu banyak juga skincare yang memang
secara khusus menangani berbagai macam keluhan yang terjadi pada kulit ya. Jadi ada teknologi, ada inovasi, dan juga pencarian kandungan aktif pun juga mereka marak melakukannya. Nah, ini membuat satu hal pada akhirnya saat ini para ahli membuat produk kategori berdasarkan di tren tahun 2022 ada 4 pilihan produk berdasarkan pangsa pasar yang ada, dan ini sangat beragam. Jadi sekarang produk-produk yang boleh dibilang produk laku itu mereka memiliki 4 kategorial. Kategorial pertama mereka dikelompokkan berdasarkan produk yang masuk ke microdosing. Microdosing ini adalah skincare tertentu atau skincare yang eksis sekarang dicampurkan dengan salah satu jenis asam-asam. Kalau dulu itu kan ada AHA, itu salah satu jenis asam-asam yang memang bisa memberikan kontribusi positif terhadap kulit ya. Nah, tetapi sekarang dicampurkan sejumlah kecil jenis asam tertentu seperti yang namanya glikolat ya. Kemudian ada retinol ya, itu asam-asam peptida, protein gitu ya. Jadi hal ini mungkin seperti kalau kita analogikan sama seperti ketika kita mengkonsumsi obat dalam jumlah sedikit saja. Jadi memang skincare pun juga diberikan asam yang sedikit saja supaya dia tidak memberikan efek yang signifikan merugikan ya. Sama juga kalau ada beberapa produk yang memang hanya diberikan obat-obat kayak misalnya jamu ditambahin obat sedikit saja, makanya jamu itu terkenal dan cespleng ya, bagus. Nah, mikro itu kan sedikit ya, dosing itu jadi takaran. Jadi banyak skincare sekarang ini ditambahkan salah satu kandungan sedikit saja asam-asam tertentu yang memang secara penelitian dia bisa memberikan efek ya. Itu kategorial microdosing. Yang kedua adalah perawatan kulit dengan kandungan fermentasi ya. Jadi ada bahan-bahan ya yang digunakan yang difermentasi seperti kombucha ya dan lain-lain yang memang digunakan untuk skincare ya. Jadi kategorial yang kedua itu adalah skincare yang memang menggunakan bahan-bahan dari bahan fermentasi ya. Jadi ada dari kombucha, dari sake ya, apa namanya sake itu rice ferment. Jadi beras yang difermentasikan menghasilkan sake. Lalu juga ada dari bahan tumbuhan-tumbuhan lain ya. Karena memang saat ini banyak studi menemukan bahwa ternyata bahan-bahan yang menggunakan bahan hasil fermentasi itu punya manfaat terhadap anti penuaan dan juga mengurangi peradangan ya untuk kulit secara spesifik. Nah, kategori yang ketiga adalah produk yang melakukan kemampuan pelindungan skin barrier ya. Nah, produk yang mengandung kemampuan melindungi skin barrier ini memang dibuat sedemikian rupa untuk menjaga pertahanan kulit terluar kita atau skin barrier ini sehingga dia tidak gampang rusak dan dia lembab terus, dan juga ini menjadikan tempat yang sangat baik sehingga tidak terjadi iritasi atau bahkan tidak mampu bakteri luar mampu menerjang atau masuk ke dalam kulit kita karena ada shield, ada perlindungan. Nah, skin barrier yang Tuhan sudah berikan dalam tubuh manusia ini yang normal atau baik jikalau ada kontribusi mikrobiom. Makanya produk-produk yang klaim mampu memberikan perlindungan skin barrier ini adalah produk yang memang banyak mendukung bahan-bahannya itu terhadap mikrobiom. Seperti penggunaan mungkin nanti prebiotik, probiotik maupun postbiotik ya. Jadi intinya produk perlindungan skin barrier itu lebih banyak ke banyak kandungan yang baik untuk mikrobiom.
Kategorial keempat yaitu adalah produk yang bekerja memberikan perlindungan terhadap cahaya biru. Ya, karena kita tahu sekarang ini ada banyak produsen yang meng-create produk supaya dia bisa apa ya namanya, tidak sampai sinar cahaya biru yang kita dapatkan bisa saja dari laptop seperti saat ini atau dari handphone, dari TV, dari pancaran layar dan apapun itu yang sebenarnya bisa menyebabkan kulit kita itu uh, menjadi keriput dan hiperpigmentasi, dan bahkan ini akan mengarah kepada aging. Ya, jadi ternyata uh, tabir surya yang memang selama ini kita pakai itu lebih kepada untuk UVA dan UVB, tetapi dia SPF itu tidak bisa menjadi perlindungan untuk cahaya biru yang kita dapatkan lewat elektronik, gadget dan lain sebagainya. Oleh karena itu kandungan antioksidan seperti niasinamid dan vitamin C ini adalah kandungan yang memang biasa dipakai untuk ada dalam kategorial skincare yang bisa menangkal cahaya biru, ya. Nah, jadi ada 4 ya tren produk sekarang skincare yang ini. Jadi kalau misalnya ada skincare yang memang mengangkat age lock lah, mengangkat kandungan AHA saja, ya antioksidan, itu sebenarnya udah teknologinya udah lewat masanya. Ya, sekarang ini adalah 4 kategori ini: microdosing, perawatan kulit fermentasi, perlindungan skin barrier, dan juga perlindungan terhadap cahaya biru, ya. Nah, saya coba browse dan coba mengamati dari beberapa data-data sumber-sumber yang kita lihat di dunia maya, ya. Ternyata saya menemukan ada beberapa produk skincare yang Bapak Ibu bisa lihat di layar. Ya, jadi produk skincare ini viral di TikTok, ya. Kita semua tahu TikTok itu apa. Yang belum tahu, ya, TikTok ini adalah sebuah cara saat ini yang generasi muda atau banyak orang gunakan untuk ngapain aja boleh di TikTokin, ya, sambil jualan bisa di TikTokin, ada informasi-informasi apa di TikTokin, sampai sekarang banyak pemerintahan juga menggunakan TikTok sebagai cara untuk mendeliver atau menyampaikan informasi-informasi yang bisa menjadi perhatian banyak orang, ya. Ya, jadi ini saya ambil dari 10 produk yang banyak viral, tapi saya hanya ngambil yang kurang lebih nanti kita bisa comparison dengan kita punya Body Softly nanti, ya, side by side. Nah, kita coba lihat dulu, ini ada beberapa produk, ya. Kita lihat bahwa kandungan-kandungan aktif mereka dan kita lihat produk mereka itu adalah biasanya kandungannya volumenya nggak lebih dari 50 mili. Paling banyak adalah 50 mili, ya. Jadi ada yang serum, ada yang essence, pelembab, gel, ada gel dan juga ada moisturizer atau pelembab, ya. Nah, dari jenis-jenis kandungan aktifnya kita lihat yang Lakoko ini isinya antioksidan, White Lab ini isinya ferment filtrate, ini yang tadi kategorial kedua, ya. Kemudian yang Aubrey niacinamide skin booster ini, niacinamide ini yang kategorial yang ketiga tadi, ya. Jadi untuk untuk sinar ultra blue. Kemudian ada Samtic keramiknya juga, dia lebih banyak mengandung seramid tadi sama kayak niacinamide. Kemudian dia ada squalene, ada chlorella ekstrak, dan ada kolagen, ya. Ini sebenarnya lebih kepada kategorial yang nomor 1 tadi, ya. Dia microdosing, jadi sedikit-sedikit kecil-kecil tapi ditambahin semua. Lalu ada yang moisture gel Joy Lab, ya. Nah ini dia mengandung ferment lysate dan kandungan buah, ya. Jadi ada lactobacillusnya, ya.
dia sebenarnya Lactobacillus yang dihadirkan ini adalah untuk memproduksi postbiotik nantinya. Kemudian ada juga teknologinya ceramide-nya itu sampai 5 kali. Kalau di sini mungkin 1 kali, di sini 1 kali, di sini 5 kali ya, karena mungkin memang ini lebih banyak dipakai buat orang-orang yang berinteraksi dengan gadget dan dunia maya ya. Kemudian ada juga kombinasi seramid dan juga beberapa antioksidan. Ya, jadi dari list produk yang TikTok yang viral ini kita bisa lihat ada 2 sebenarnya yang boleh masuk ke kategorial yang mungkin kalau kita mau bandingkan apple by apple dengan kita punya Love Biome Postbiotik, ini sebenarnya 2 ini. Tetapi saya agak ragu ya dengan yang White Lab ini, dia kok harganya murah banget, cuma 70.000. Nah, saya merasa bahwa kandungan keberadaan Galactomyces firmans-filtrate-nya mungkin sedikit sekali ya. Saya nggak bisa berhasil melihat kandungannya ya karena kecil sekali, tetapi dengan harga 70.000 sepertinya tidak mungkin ya dia bisa menjual dengan harga yang sangat rendah padahal dia menggunakan postbiotik ya. Tetapi kalau yang kita bisa lihat di sini si Joylab Skin Thick Moisturizer ini yang sifatnya gel ini boleh dibilang mirip, bisa dibandingkan apple by apple dengan kita nantinya ya. Tapi kita bisa lihat bahwa dengan kandungan yang dia berarti kalau 250.000 dibagi 50 mili ya. Ya, ini biar saya nggak salah ya, coba Bapak Ibu ya, saya coba bagi 200. Tuh, mati lagi alatnya. Oke, Bapak Ibu. Jadi kalau 250 dibagi dengan 50 mili, berarti per milinya adalah 5.000 ya. Jadi 5.000 per milinya. Dan kita akan coba bandingkan ya dengan kita punya 600.000 dibagi 120. Ya, sama 1 milinya sama 5.000 juga, tetapi kalau si Joylab Skin Moisture itu dia hanya isinya 1 jenis saja, Lactobacillus firmans, sedangkan kita ada 3 ya. Dan kita juga memiliki 7 bahan antioksidan yang lain, kalau dia hanya 1. Jadi dari sisi walaupun harganya sama, tapi dari sisi kandungan aktifnya kita bisa lihat bahwa kita punya produk Love Biome Postbiotic Body Survey kita lebih unggul ya. Nah, kita dengarkan dulu tentang kenapa kita harus membuat skincare yang bisa memberikan kontribusi terhadap microbiome yang ada dalam tubuh kita. Kedengaran nggak Bapak Ibu? System in the body. More than 1,000 species of bacteria live on the skin. Again, when most people, this is a discovery item, most people care for their skin. Most people have some kind of a regimen, even if it's simply washing it. Most people do something for their skin, but I venture to say that most do not understand that the skin is its own biotic environment, alive with 1,000 different species of bacteria that work together in harmony to encourage healing. Ya, jadi seperti yang tadi Bapak Kelly Olson katakan tentang mikrobiom pada kulit, bahwa kita harus pahami dan kita harus mengerti bahwa kulit ini adalah bagian tubuh terbesar yang kedua setelah usus ya. Jadi di kulit ini ada begitu banyak jenis mikrobiom, diperkirakan lebih dari 1.000 spesies ya bakteria yang ada di kulit kita, dan ini merupakan sebuah tempat yang seharusnya menjadi atensi kita. Karena banyak orang saat ini khususnya kaum Hawa ya atau kita perempuan
selalu ingin punya kulit yang maksimal, bagus, cerah ya, tidak bermasalah, tidak berkerut ya, walaupun sebenarnya ada kerutan tapi tidak mau yang banyak kerut seperti itu. Nah, ini sebenarnya menjadi satu hal perspektif yang sangat besar buat kita bahwa orang itu pasti akan memperhatikan kulit mereka, sesimpel apapun perawatannya. Mungkin setiap hari dia hanya cuci muka aja pakai sabun cuci muka, that's all. Itu buat dia ada perawatan. Tetapi itu boleh dibilang ada sebuah pemahaman bahwa setiap orang pasti membersihkan muka. Setiap orang pasti ingin mandi karena kita tahu dengan mandi kita merawat tubuh kita. Dengan kita cuci muka kita merawat tubuh kita. Tapi apakah yang namanya pemeliharaan mikrobiom itu berhubungan juga dengan tata cara kita menggunakan skincare kita? Jawabannya ya adalah ya. Jadi kita harus lebih concern mencari produk-produk yang boleh dibilang dia membantu menyeimbangkan sistem daripada mikrobiom di kulit kita. Itu yang penting. Protect the body from infection and danger, that improve our looks and appearance, even the way we function, the way we walk, the way that we encounter the world is all controlled by our skin microbiome. Ya, jadi kenapa kita harus boleh dibilang concern atau kita harus memperhatikan mikrobiom yang ada di kulit? Karena mikrobiom yang ada di kulit kita itu memberikan fungsi yang sangat besar buat kehidupan manusia. Saat ini mungkin kita tidak sadari, tetapi saya secara pribadi juga merasakan Bapak Ibu ketika skincare postbiotik itu menempel di tubuh kita, apakah itu di wajah kita, di leher kita, di tangan, ataupun di bagian-bagian tertentu yang ingin kita berikan sentuhan mikrobiom lebih bagus di daerah tersebut, ya Bapak Ibu tentu saja ini merupakan sebuah hal yang positif yang harus dilakukan karena skin microbiome kita itu memberikan dampak buat internal organ dalam tubuh kita secara tidak langsung. Tetapi kalau kita gunakan dalam jangka panjang itu memberikan kontribusi yang besar Bapak Ibu. Even kalau misalnya seseorang punya gangguan di dalam tubuhnya itu kan biasanya keluar lewat aroma tubuhnya dia ya Bapak Ibu. Nah, dengan adanya skin microbiome ini dia bisa meminimize, dia bisa meleskan, mengurangi bagaimana aroma tubuh itu bisa keluar oleh karena kita mengapply, kita memberikan skin microbiome kita di tubuh kita. Jadi dengan kita memanage kita punya skin microbiome, tentu saja ini akan memberikan kepercayaan diri yang baik dan juga kita akan jauh lebih punya penampilan yang prima ya, tentu saja kulit kita jauh lebih enak untuk dilihat ya, pastinya seperti itu. Tetapi satu hal yang harus kita pahami bahwa skin microbiome itu akan berhubungan dengan yang namanya kekebalan tubuh ya. And so this is a whole new discovery, a new dimension in skin health and beauty care, the skin microbiome approach. Well, this is again right in our, right in our DNA, the DNA of Love Biome, that the skin microbiome works directly with the gut and the brain. Ya, jadi ada satu konsep yang Love Biome perusahaan kami ingin tekankan di sini bahwa ada satu hubungan yang sangat erat. Ketika kulit baik, maka otak kita baik. Ketika kulit baik, maka usus kita baik ya. Ini sebuah dimensi baru yang saat ini memang boleh dibilang relatif masih belum banyak orang tahu. Tetapi ini adalah in the future, masa depan kita akan semakin jelas terlihat bahwa ketika seseorang memanage skinnya, mikrobiomnya dia atau dia membalancing skin mikrobiom dia, maka dia tidak hanya mendapatkan good looking, dia nggak hanya dapat beauty, tetapi dia juga dapat healthy ya. Karena ketika dia treatment kulit dengan baik ya, kita tahu di kulit kita ini
ada begitu banyak saluran-saluran pembuluh darah tepi yang siap menerima respons daripada mikrobiom ketika semua mikrobiom dalam kulit kita happy. Ya, dia bisa memberikan proteksi mikrobiom kita bisa memfight infections yang kadang kita dapatkan tanpa kita sadari, dan secara tidak langsung pun untuk beberapa kasus ya dia bisa memberikan kontribusi healing ya. Healing yang seperti apa? Ya, nantinya setiap kasus per kasus kita bisa lihat. Tetapi cara yang sangat-sangat sederhana kita bicara konsep healing adalah ketika misalnya Bapak Ibu amit-amit misalnya kena pisau atau kena percikan minyak panas atau Bapak Ibu terbentur ya menyebabkan warna biru atau memar, maka produk kita yang mengandung skin microbiome maintenance ini bisa di-apply, bisa diberikan sehingga dia bisa memberikan efek healing buat permasalahan yang ada. Ya, kalau di sini ada Pak Edwin ya, Pak Edwin kemarin waktu saya ketemu cerita sama saya, Bu Nina, saya kemarin kena pisau ya dan cukup dalam sehingga darahnya cukup banyak. Tapi saya ingat Bu Nina pernah bilang bahwa Love Biome postbiotik kita bisa jadi P3K dan saat itu saya buktikan. Dan Bu Nina lihat sekarang dia bilang kulit saya sudah rapih. Jadi memang biasanya kan kalau misalnya kita terbelek ya, lalu kemudian hanya kasih obat merah atau dikasih yang lain-lain mungkin tidak akan menyatu. Tetapi kalau dilihat kulit yang Pak Edwin tunjukkan kepada saya itu kulitnya jadi halus lagi, hanya ada sedikit sisa tanda, tetapi dia masih terus gunakan karena baru seminggu. Tetapi yang amazingnya itu kulit sama kulit itu bisa nyatu kembali. Ibarat kayak mungkin kalau ini terjadi pada anak-anak ya karena masih muda pasti bisa nyatu. Tetapi kalau pada seorang orang tua yang mungkin udah kepala 50 sepertinya agak sulit untuk kita lihat bagaimana kulit itu kok bisa bersatu. Tetapi healing itulah yang konsep healing inilah yang kembali lagi terbukti bahwa dengan Love Biome itu bisa terjadi. Jadi memang keberadaan mikrobiom kulit kita ini akan bekerja sama dengan usus kita dan juga dengan otak kita, ya. Nah, karena kita lebih banyak bicara Love Biome itu ke postbiotik, saya akan bicara tentang postbiotik, ya. Jadi postbiotik itu ya menurut Asosiasi Probiotik Prebiotik yang sudah ditetapkan tahun 2019, dikatakan bahwa postbiotik adalah suatu preparat dari mikroorganisme yang mati dan atau komponennya yang memberikan manfaat kesehatan bagi inangnya. Jadi kalau postbiotik itu sebenarnya adalah hasil akhir atau third form atau bentuk sampingan daripada ketika si prebiotik ketemu dengan postbiotik ya. Jadi nanti saya ada gambarannya. Tetapi saya ingin tekankan di sini bahwa postbiotik itu bukan probiotik, dia tidak hidup ya. Jadi dia adalah sebuah komponen yang sudah mati sebenarnya, sudah tidak seperti probiotik yang masih hidup ya, tetapi dia punya efek terhadap membantu mekanisme yang ada dalam tubuh inangnya, yaitu tubuh kita sendiri. Jika postbiotik itu ada di kulit, dia akan bekerja di kulit. Jika postbiotik itu ada di usus kita, dia akan bekerja di usus kita dengan caranya ya. Jadi memang postbiotik itu adalah sesuatu yang bisa mendapatkan inangnya mendapatkan manfaat ya, kita mendapatkan manfaat setelah dia mati ya. Jadi pada dasarnya memang postbiotik itu adalah produk sampingan yang ada yang tersisa setelah probiotik memakan prebiotik ya. Jadi kalau kita ibaratkan seperti ini ya, lebah, bunga dan madu, madunya ini adalah postbiotiknya ya. Nah, proses Love Biome yang ingin saya sampaikan di sini
dengan kategorial body softly, memang banyak orang berpikir berarti ini produk dipakai di body ya, di badan, berarti nggak bisa buat muka. Sebenarnya tidak Bapak Ibu. Jadi produk body itu wajah kita kan adalah body juga sebenarnya. Cuman karena banyakan orang pikir body itu adalah leher ke bawah, padahal sebenarnya ketika kita bicara body softly, muka pun juga adalah termasuk bagian dari tubuh kita. Jadi penggunaan Love Biome Postbiotic Body Softly ini digunakan juga untuk semua, untuk manusia, untuk wajah, untuk badan kita, dan juga untuk mengatasi gangguan-gangguan yang sifatnya penyakit kulit, sifatnya ke penyakit-penyakit penyerta ya, misalnya seperti gangren, bisul, gatal-gatal ya, eksim dan lain sebagainya ya. Nah, kandungan yang paling inti di sini dalam produk kita adalah Lactobacillus fermentum ya. Kalau tadi kita lihat ada produk tetangga sebelah juga punya Lactobacillus fermentum, tetapi dia kandungan aktifnya cuma 2, sedangkan kita punya 10 kandungan aktif. Salah satunya adalah Lactobacillus ferment ini. Jadi dialah yang memang aktornya tuh dia si Lactobacillus fermentum ini, karena dia lah yang membantu pembuatan postbiotik yang berguna untuk skin barrier kita, memperkuat kulit penghalang kita. Dia juga membantu menyeimbangkan flora yang ada atau mikrobiom yang ada di kulit kita. Dia juga membantu metabolisme yang terjadi di kulit kita. Kemudian dia berfungsi sebagai anti alergi dan juga antibakteri. Ya, nah yang postbiotik kedua itu namanya rice ferment filtrate ya. Jadi kita mengambil dari beras ya, filtrasi dari beras yang mampu sake, yang kita ambil sake yang ya, ini bukan tidak mengandung alkohol karena dia adalah hasil proses fermentasi, karena tidak semua hasil fermentasi itu menghasilkan alkohol ya, tetapi bisa menghasilkan larutan gula ya, menghasilkan sake. Dia kandungan rice ferment filtrate ini mampu meningkatkan kadar air dalam kulit kita sehingga kulit kita menjadi lebih moist ya. Selain dia juga menjadi tempat untuk membangun skin barrier, produk rice ferment ini juga sebagai anti penuaan, dan dia punya kekhasan Bapak Ibu memberikan efek penenangan. Kalau produk-produk skincare yang murah-murah itu tadi dia menggunakan bahan kimia namanya yang ceraminide tadi, yang aminite atau ceraminide tadi yang banyak kita lihat di skincare yang tadi saya sudah sebutkan. Yang ketiga, kandungan Saccharomyces sliced extract ya. Ya ini dia mampu mengaktifkan glutathione peroksidase. Glutathione peroksidase ini adalah enzim yang ada dalam tubuh kita yang kita sebut dengan enzim awet muda ya. Jadi memang karena ketiga tadi, si Lactobacillus, si sake, rice ferment tadi sama Saccharomyces sliced extract ini adalah tiga kombinasi probiotik postbiotik yang bisa membuat produk ini menjadi lebih unggul dibanding produk yang lain. Jadi saya coba cek ke beberapa skincare ternama seperti SK2, seperti produk yang lain juga, itu tidak ada yang mengandung ketiga bahan aktif seperti yang kita punya. Lalu ada beta glukan B ya, ini memang banyak sekali digunakan karena dia memang punya efek penyembuhan ya, makanya kenapa healing itu bisa dilakukan oleh Love Biome postbiotik, karena kemampuan antioksidan ya, kemudian kemampuan dia dalam memberikan nutrisi juga sangat kuat sekali. Kandungan aloe-nya ini memberikan efek untuk penyembuhan luka ya, kemudian dia juga digunakan untuk calming, lalu juga untuk antioksidan, dan juga memberikan efek untuk menghambat terjadinya pemecahan kolagen. Mengandung juga coconut oil, di mana ini bisa juga mempercepat penyembuhan luka,
menangkal sinar UVB, ya makanya Love Biome pun walaupun dia tidak punya SPF tetapi dia bisa melindungi kulit daripada kerusakan UVB. Jadi kalau sekarang ini saya kalau anak-anak berenang kita pakai double, jadi pakai ini dulu baru pakai SPF ya. SPF-nya nggak usah cari yang 50, yang 20 cukup karena kita sudah pakai Love Biome ini. Dan dia mengandung antivirus dan juga bisa sebagai antibakteri. Kita mengandung sea butter ya, di mana kandungan polifenol dan vitamin E yang cukup tinggi, dia bisa memberikan efek melembutkan ya untuk kulit-kulit kering ya, juga dia bisa membantu selain bisa merangsang terjadinya skin barrier, dia juga bisa mengatasi gangguan-gangguan atopis dermatitis ya, jadi seperti eksim, gatal-gatal, digigit nyamuk, kemudian juga gangguan-gangguan yang sifatnya apa ya istilahnya hormonal ya, ini bisa dibantu dengan komponen sea butter. Ada Edelweiss flower, selain dia memberikan efek peningkatan untuk anti peradangan, dia juga sangat baik untuk memiliki efek antioksidan yang kuat terhadap UVB. Jadi hampir sama tadi dengan kandungan coconut oil ya. Jadi Edelweiss flower ini juga mampu meningkatkan kepadatan dan ketebalan kulit. Jadi kulitnya itu jadi lebih firm ya, dan dia juga mampu mengatasi kerutan. Green tea extract ya, yang kita tahu dia memang kalau green tea itu antioksidannya juga cukup kuat sehingga dia bisa menangkal terhadap kerusakan sinar UV. Ingat berarti ada 3 kandungan ya, green tea, coconut oil, dan Edelweiss extract yang bisa untuk menangkal sinar UV. Kemudian ada beberapa enzim-enzim ya, ada enzim lipid oksidase dan AHA. Lalu kemudian ada kolagenase yang juga bisa membuat kulit menjadi lebih awet muda dan menjadi lebih aktif ya dalam menjaga yang namanya kelembapan. Ada cornflower ataupun bunga jagung ya, di mana dia punya kandungan namanya triterpenoid ya. Triterpenoid ini adalah salah satu kandungan antiinflamasi yang cukup kuat dan dia bisa menghambat peradangan dan juga menghambat alergi. Jadi untuk kasus-kasus alergi yang mungkin kelihatan keluar ya seperti gatal ataupun memerah, bisa langsung menggunakan Love Biome karena ada cornflower ini triterpenoidnya yang sangat tinggi. Kemudian dia bisa menghambat terjadinya melanosit. Ya, melanosit ini kemampuan kulit untuk pecah menjadi kulit menjadi kusam. Jadi itu dihambat supaya tidak terjadi melanosit, tidak terjadi kulit kusam ya. Sehingga dia memberikan efek pencerahan dan juga untuk memudarkan bintik-bintik age spot atau bintik-bintik yang melasma atau bintik-bintik akibat sinar matahari. Jadi Bapak Ibu, Love Biome Body Softly kita ini memang scope-nya itu boleh dibilang dia bisa mengcover 4 fungsi. 1, dia bisa berfungsi sebagai pelembab. 2, dia bisa berfungsi sebagai serum. 3, dia bisa berfungsi sebagai SPF, sinar UV. Dan 4, dia bisa berfungsi sebagai masker. Jadi kalau dia mau digunakan sebagai masker ya sebelum tidur ditaruh di bagian-bagian yang Bapak Ibu ingin treatment secara khusus supaya lebih cepat, diberi lebih tebal, maka kemampuan masker sedang berjalan. Jadi dia mampu memperkuat penghalang kulit, mampu meningkatkan penyerapan nutrisi-nutrisi yang dibutuhkan kulit sebagai pelembab yang kuat ya, sehingga kulit kita tidak gampang berkerut, tidak gampang terjadi fine lines. Kemudian meningkatkan elastisitas kulit karena dia merangsang pembentukan kolagen yang ada dengan kandungan-kandungan yang ada tadi. Kemudian memberikan efek anti penuaan yang efektif karena banyak kandungan-kandungan antioksidannya. Lalu juga membuat kulit terasa halus dan bercahaya ya, karena cornflower tadi dia menghambat terjadinya melanosit sehingga kulit lebih glowing, lebih bercahaya ya. Oke Bapak Ibu, demikian presentasi saya hari ini.